Shalom, selamat berjumpa dengan Miss Lydia. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Hari ini kita akan belajar bersama tentang Allah mengasihi dunia dan arti bertobat. Oke, siap anak-anak? Jangan lupa dicatat ya. Allah mengasihi dunia. Dalam pelajaran 3 ini, kita mau belajar tentang 1. Mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? 2. Apa artinya Allah mengasihi dunia? 3. Bagaimana cara Allah mengasihi dunia? 4. Bagaimana cara Allah menepati janji-janjinya? 5. Apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih atas kasih Allah bagi dunia? Nah, sekarang kita akan melihat mengapa Allah mengasihi manusia berdosa. Nah, ini jawabannya. Ternyata Allah ingin hubungannya manusia dengan Allah yang sudah rusak kini dapat menjadi baik kembali. Allah ingin agar manusia tidak binasa. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa membuat semua manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Nah, Allah sangat mengasihi manusia sehingga Dia ingin agar hubungan dengan manusia kembali menjadi baik dan Allah juga ingin agar manusia tidak binasa. Apa artinya Allah mengasihi dunia? Di dalam murkanya akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, kasih Tuhan Allah sangat besar. Tuhan Allah masih bermurah hati dan masih menjadi Bapa untuk anak-anaknya yang sudah jatuh dalam dosa. Ia masih mau menganugerahkan keselamatan yang kekal. Bagaimana cara Allah mengasihi dunia? Dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana tanggapan kita terhadap kasih Allah yang sungguh luar biasa itu? Nah, kita harus berterima kasih atas kasih Allah itu dengan cara hidup bersyukur dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus, Anak Allah, adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang arti bertobat. Kalian bisa membuka Alkitab kalian masing-masing di rumah. Di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dalam pelajaran 4 ini, kita akan belajar tentang 1. Kasih seorang bapa kepada anaknya. 2. Arti pertobatan. 3. Hal-hal yang berkaitan dengan pertobatan. 4. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan ciri-ciri atau tindakan pertobatan. 5. 3 hal penting yang hendak diajarkan menurut Lukas 15 ayat 20. 6. Alasan mengapa manusia harus bertobat. Nah, kalian sudah membuka di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di situ ada cerita perumpamaan anak yang hilang.
Nah, dalam cerita itu merupakan perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang menceritakan tentang kasih seorang bapa kepada anaknya. Sekarang kita akan belajar arti bertobat. Arti bertobat yaitu perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku dari yang buruk menjadi baik. Orang yang bertobat adalah orang yang bisa membedakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Nah, setelah dia tahu bahwa itu perbuatan dosa, orang tersebut akan menyesal. Dan setelah menyesal, akan diikuti oleh perubahan perilaku dari yang buruk menjadi baik. Artinya, dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Nah, kalau orang yang sudah menyesal, tapi besok ulangi lagi, itu berarti orang tersebut belum bertobat. Pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia, yaitu 1, pikiran. Seperti tadi contohnya, ketika orang sadar bahwa oh iya, tadi yang saya lakukan itu dosa. Itu pikiran. Kemudian perasaan. Setelah dia tahu itu perbuatan dosa, dia menyesal. Nah, itu elemen perasaan. Dan yang ketiga, kehendak atau keinginan. Ketika orang sudah menyesal, lalu dia mulai mencoba untuk merubah perilakunya. Nah, itu elemen kehendak atau keinginan. Pertobatan meliputi 3 hal, yaitu 1. Penyangkalan diri dan perubahan. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 mengingatkan, karena itu sadarlah dan bertobatlah agar dosamu dihapuskan. Penyangkalan diri. Artinya apa anak-anak penyangkalan diri? Penyangkalan diri itu artinya kita harus mengesampingkan apa yang menjadi keinginan pribadi kita dan mengutamakan Tuhan. Nah, contohnya kalau hari Minggu itu waktu orang banyak melakukan kegiatan untuk rekreasi karena itu hari libur, jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Kita manusia pasti juga ingin seperti itu karena waktu kita hanya hari Minggu saat libur. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan di dalam Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Artinya kita harus mengutamakan untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita harus ke gereja pada hari Minggu. Kalian boleh jalan-jalan, tapi yang terutama harus ke gereja dulu. Mengutamakan Tuhan dulu. Nah, itu namanya penyangkalan diri. Kita harus mengesampingkan, bahkan kadang-kadang kita harus membuang keinginan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, penundukan diri dan kerelaan untuk diajar. Seseorang yang mengakui pertobatannya haruslah tunduk pada firman Tuhan dan bersedia untuk diajar dan melakukan firman-Nya. Penundukan diri artinya ya harus benar-benar tunduk, tidak ada tawar-menawar. Apapun yang dikatakan dalam firman Tuhan, ya harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak boleh berbohong, ya tidak boleh berbohong. Tidak ada tawar-menawar, boleh dong Tuhan berbohong demi kebaikan. Oh, tidak boleh, ya. Kadang-kadang ada anak yang ketika mendapatkan nilai yang jelek,
karena takut dimarahi orang tuanya, lalu dia terpaksa berbohong. Dia bilang nilainya baik. Itu tetap dia melakukan dosa. Sekalipun mungkin dia berbohong supaya orang tuanya tidak marah besar. Itu tidak boleh. Itu namanya belum tunduk, ya. Karena masih ada tawaran. Nah, yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Untuk dibentuk itu bukan hal yang mudah, anak-anak. Itu butuh proses yang panjang, butuh perjalanan yang menyakitkan bahkan. Seseorang yang hidup dalam pertobatan harus terus dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Agar hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, kita harus siap untuk dibentuk Tuhan. Kalian pernah melihat orang yang membuat bejana? Nah, itu prosesnya panjang, anak-anak. Dari tanah liat harus dibentuk dulu sedemikian rupa, setelah itu harus dipanaskan ya supaya kering, tanah itu benar-benar kering. Setelah dipanaskan masih dibakar dengan suhu panas yang tinggi ya, agar tanah liat itu menjadi kuat. Nah, setelah itu baru bisa memiliki nilai jual. Setelah dibentuk, dicat, dihias berbagai macam, akan mempunyai daya jual yang tinggi ya, nilai jual yang tinggi. Jadi untuk rela dibentuk itu butuh proses yang panjang dan seringkali menyakitkan. Bahkan kalau pemanasannya itu sempurna, sangat panas, dari tanah liat itu bisa menjadi barang yang berharga jutaan rupiah. Nah, seperti kita, kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita harus rela dibentuk. Meskipun kadang-kadang harus mengalami banyak rasa sakit. Nah, anak-anak, ini ada contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan ciri-ciri atau tindakan pertobatan. Yang pertama, orang yang memiliki sifat sombong dan angkuh, dia menyesali kesalahannya dan berubah menjadi orang yang rendah hati. Berikutnya, ini orang yang suka berbohong, setelah menyadari kesalahannya, dia berubah menjadi orang yang jujur. Ada lagi orang yang dulu memiliki sifat serakah, yang ingin menguasai. Ketika dia menyadari kesalahannya, dia berubah menjadi orang yang tidak serakah, tetapi hidup penuh syukur, menerima apa adanya. Nah, sekarang ada 3 hal penting yang hendak diajarkan menurut Lukas 15 ayat 20. Yaitu 1. Allah mempunyai belas kasihan bagi yang hilang. Yang hilang itu siapa, anak-anak? Yang hilang itu ya kita, orang yang berdosa ini. Yang kedua, kasih Allah bagi mereka begitu besar sehingga ia menunggu mereka kembali kepadanya. Ternyata saat Allah tahu kita ini berdosa, Allah masih tetap menunggu sampai kita kembali kepadanya. Yang ketiga, ketika orang berdosa dengan tulus hati kembali kepada Allah, Allah pun sudah siap untuk menerima mereka dengan pengampunan, belas kasihan, kasih karunia, dan mengaruniakan hak penuh sebagai anak yang sah. Artinya ketika kita sadar akan dosa kita mau kembali dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan. Nah, dampak pertobatan orang yang berdosa adalah sukacita yang besar. Sukacita yang dialami ini bukan sukacita yang semu, yang sifatnya hanya sementara, tetapi sukacita yang kekal dan sangat besar.
Nah, yang berikutnya, alasan kenapa manusia harus bertobat. Yang pertama, setiap manusia adalah orang berdosa. Sejak lahir, manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itu alasannya. Ya. Yang kedua, alasan kedua adalah anugerah keselamatan dari Allah disediakan bagi setiap manusia. Tentunya anugerah keselamatan itu akan diberikan kepada orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham? Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup WA kelas selama pelajaran berlangsung. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.